Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, senang sekali di hari ini kembali menyapa kamu dalam program spesial talk show. Dan teman Pro 2, sering kita dengar kalimat jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Tapi teman Pro 2, di era sekarang, di era dimana kita hidup dengan berbagai perkembangan teknologi, masih banyak di antara kita anak muda yang merasa sejarah itu membosankan teman Pro 2 dan jauh dari kehidupan. Padahal teman-teman ya, tanpa sejarah kita seperti kehilangan arah. Setuju nggak? Kita nggak tahu dari mana kita berasal dan bahkan kemana kita akan melangkah. Dan hari ini teman Pro 2, kita akan berdiskusi gimana anak muda bisa punya peran nyata dalam menjaga sejarah dengan cara yang lebih dekat, kreatif, dan juga relevan. Selamat datang teman Pro 2 di talk show Anak Muda dan Misi Nyata Menjaga Sejarah. Yona teman Pro 2, tentunya saya Ashabul di hari ini gak sendirian, tapi sudah menghadirkan dan juga sudah bersama dengan dua narasumber luar biasa kita di hari ini. Kita sapa bersama teman Pro 2 langsung dari ruang Pusat Informasi Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Kita bersama yang pertama ada Kasubag Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, Bapak Romi Hidayat SSMA. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang, gimana Bapak kabarnya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, apalagi RRI hadir di sini ya Pak. Betul. Dan teman Pro 2, kita juga menghadirkan narasumber kedua, ada Pamong Budaya Ahli Muda. Kita sapa bersama Bapak Ahmad Kusasi SSM Hum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan penonton Pro 2 FM, RRI, Pro 2 RRI FM semua. Iya betul Bapak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Nama Bapak luar biasa keren, Bapak Kusasi, betul ya Pak? Ya, nama saya barangkali ada kaitannya dengan tema yang Iya, dengan topik yang akan kita betul. bincang ini. Sejarah banget teman Pro 2. Betul, sejarah banget, betul. Betul. Dan teman Pro 2, seperti yang kamu lihat sekarang bahwasanya aku bukan di studio RRI, melainkan saat ini kita langsung hadir di ruang Pusat Informasi Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Senang sekali, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama. Dan insya Allah kehadiran kita di sini pada hari ini akan menjadi kesempatan untuk kita bersama teman Pro 2 untuk bisa mengulik bagaimana pandangan bapak-bapak kita terkait sejarah dan juga anak muda sekarang. Dan semoga ini bisa menjadi momentum untuk kita sama-sama kembali sadar teman-teman ya, bahwasanya melihat kembali ke belakang itu penting, betul ya Pak? Betul. Dan teman Pro 2, mungkin sebelum kita jauh berbicara mengenai topik luar biasa kita hari ini, mungkin kita kenalan dulu nih sama bapak-bapak luar biasa kita, karena seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu Bapak. Boleh Bapak kita perkenalan terlebih dahulu, Bapak sebagai apa di balai ini? Baik, selamat siang rekan-rekan para pendengar semuanya. Semoga sehat selalu. Sangat luar biasa ya hari ini. Kita dimoderatori oleh Mas Asbul. Iya, betul, Asbul. Ashabul Yamin, Ya, Bapak. baik. Jadi di sini mungkin pada generasi muda yang selalu kadang-kadang tema topiknya adalah tentang generasi muda yang selalu bertanya, kita tuh mau kemana? Kita mau soal sejarah itu mau kemana? Nah, sebenarnya kami ini hadir di Sumatera Barat adalah untuk menjawab itu semua. Jadi perkenalkan, kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat itu memiliki wilayah kerja di Provinsi Sumatera Barat. Kami ini merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan. Dan tentu ada juga pertanyaan, nih Mas Hasbul, ada pertanyaan, wah ini berkaitan sama tari, itu kami kemana? Kami berkaitan dengan sejarah cagar budaya, kami kemana? Nah, perlu diketahui oleh para pendengar semuanya bahwasanya Balai Pelestarian Kebudayaan atau yang disingkat dengan BP Kebudayaan itu adalah nomenklatur baru. Itu baru diterbitkan pada tanggal 4 April kemarin. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026. Yang mana kami ini memiliki dua
kantor, yaitu yang pertama yang ada di Batu Sangkar dan satu yang di Padang. Dua kantor tersebut dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkaitan dengan objek bendanya, kemudian yang satu Balai Pelestarian Nilai Budaya itu berkaitan dengan nilai seperti tari dan lain-lain. Itu dilebur menjadi satu. Jadilah Balai Pelestarian Kebudayaan. Dulu nama kami Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Namun sekarang sudah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, di mana kami dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan itu memiliki tugas utamanya itu melestarikan kebudayaan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Kita disuruh sesuai amanat dari undang-undang, kita melakukan pendampingan, kita memberikan layanan, kita melakukan pembinaan, kita melakukan kemitraan. Itu di semua sektor, baik itu yang namanya cagar budaya, kemudian ada objek diduga cagar budaya, kemudian ada lagi istilahnya objek pemajuan kebudayaan, itu ada 10. Kemudian ada warisan budaya tak benda. Jadi sangat banyak nih yang akan kita terima di sini. Ayo sama-sama kita melestarikan cagar budaya. Siap Bapak. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau kamu nggak mau nih ketinggalan dengan informasi-informasi luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Romi, boleh banget jangan kemana-mana ya, stay tune aja di sini sampai nanti ke akhir acara kita. Next kita mau sapa dulu, ada Bapak Kusasi. Pak, boleh dong perkenalkan Bapak kesibukannya apa ke teman-teman Pro 2? Baik, terima kasih Bang Hasbul. Jadi perkenalkan, saya Ahmad Kusasi, biasa dipanggil oleh teman-teman Kus. Saya kebetulan baru di kantor ini, baru 17 tahun kurang lebih. Jadi dari awal sebenarnya kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis, tapi semenjak tahun 2021 berperan sebagai pamong budaya ahli muda di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan. Siap. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman mau main ke sini pasti bakal ketemu sama Bapak Kusasi, Bapak Romi, betul ya Pak? Siap. Makanya datang ke sini teman Pro 2 ya. Pak, mengawali perbincangan kita di hari ini, kalau misalkan Bapak disuruh pilih nih Pak, Bapak lebih milih nonton film sejarah 1 jam atau film drama-dramaan 3 jam? Yang mana nih Pak? Mungkin udah tahu kita jawabannya ya teman Pro 2. Boleh dong Bapak Romi dulu Pak. Kalau dipilih, tentu saya lebih memilih nonton sejarah, nonton sesuatu yang belum pernah ketahui, terutama baik itu sejarah tidak hanya sejarah yang terlihat ya, kemudian kan ada sejarah-sejarah lisan. Baik itu saya pun masih sangat suka mendengar dari cerita-cerita oleh nenek, datuknya kita, karena dari sanalah timbul rasa percaya diri saya. Mengapa? Di saat seorang leluhur kita yang menyebutkan kamu itu berada di sini karena ada apa dan di mana. Nah, tinggal kebetulan saya lulusan dari arkeologi, disitulah yang menjadi daya tarik. Disebut misalnya kampung A berada di suatu tempat. Nah, dengan hal tersebut saya lebih memilih untuk menggali lebih dalam. Tentu hal-hal yang saya cari tidak hanya tertulis, tentu juga dari beberapa film, beberapa dokumenter, itu pasti sumbernya, skripnya tentu berdasarkan data-data yang tertulis. Sehingga betah saya menonton, baik itu ya kalau orang bilang ya arkeologi sejarah itu pasti dari Indiana Jones ya, ternyata memang benar. Di saat kita melihat sebuah skrip dari Indiana Jones sendiri, itu ternyata berasal dari cerita-cerita dari dokumen sejarah, dokumen-dokumen arkeologi yang diambil. Jadi sangat menarik untuk mengungkap lebih dalam. Iya. Dan semoga setelah adanya tayangan ini itu teman-teman juga sama halnya dengan Bapak Romi ya, semakin penasaran dengan sejarah gitu teman-teman ya, bukan hanya menjadi seseorang yang pengen nonton tontonan yang sekarang dihadirkan drama-drama seperti itu ya Bapak. Padahal harusnya kita menjadi generasi yang mengulik bagaimana sih sejarah A, sejarah B dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita hidup dari banyaknya sejarah, betul ya Pak?
Betul sekali. Betul sekali. Habul mau ke Bapak Kusasi dulu. Kalau Bapak gimana nih Pak? Kalau misalkan ada pilihan nih Bapak mau tonton film seputar sejarah selama 1 jam atau drama-drama yang mungkin itu menghibur Bapak selama 3 jam. Yang mana Pak? Ya, pertanyaannya agak menjebak. Sedikit, Kalau Bapak. saya sebagai manusia biasa seperti itu ya, yang ada kalanya kita butuh hiburan, ada kalanya kita butuh memang belajar banyak. Tetapi kalau pilihan itu diberikan ke saya Iya. hari ini seperti itu, bukan saya selaku anak muda katakanlah seperti itu ya, Iya, Pak. saya lebih memilih untuk menonton Korea gitu, drama misalnya, drakor misalnya. Iya. Ya. Ini kalau saya anak muda, tapi kalau di pertanyaan itu disampaikan ke saya secara objektif, tentu saya akan menjawab bahwa lebih banyak bermanfaatnya ketika kita melakukan kita menonton film sejarah selama 1 jam. Iya. Yang pertama mungkin dari sisi informasi yang kita dapat, tidak hanya hiburan semata. Yang kedua dari sisi efektivitas penggunaan waktu. Nah, 3 jam dengan drama Korea itu yang kita dapatkan cuman hiburan. Iya, Nah, 1 jam dengan film dokumenter sejarah itu kita dapat pengetahuan sekaligus dapat hiburan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Iya. Konten-konten kreator maupun produser seperti itu, produser film-film sejarah, itu kan mereka mengemasnya tidak lagi dalam bentuk konvensional, tidak lagi dalam bentuk yang membosankan, tetapi dalam sajian yang menarik, suara yang bagus, gambar yang jernih seperti itu. Jadi kita mendapatkan sebuah tuntunan sekaligus tontonan. Barangkali itu kalau saya melihatnya. Saya lebih milih untuk menonton, untuk berlama-lama menghabiskan waktu 1 jam dengan menonton film sejarah. Sejarah. Ya. Siap Bapak. Dan kalau ngomongin sejarah nih Pak, menurut Bapak anak muda sekarang itu masih dekat atau justru tidak peduli dengan sejarah? Siapa dulu nih yang mau jawab? Bapak. Iya, Bapak Romi dulu. Baik, kalau melihat sekarang ya, malahan perkembangan pasca COVID, malah saya lihat ada sedikit kemajuan di mana generasi muda healingnya pun sekarang trennya lebih banyak di bangunan-bangunan heritage saya perhatikan. Nah itu menjadi tantangan, dari dalam artian itu menjadi tantangan bagi kami bagaimana menyediakan ruang publik, ruang heritage itu menjadi ruang publik yang betul-betul nyaman, betul-betul aman, betul-betul bisa mereka menikmati, tidak hanya daripada pergi ke mall, daripada pergi ke tempat-tempat hiburan. Nah, kalau bangunan heritage itu tentu kita sediakan konten-konten yang menarik nantinya. Jadi perkembangan memang saya lihat itu sangat lumayan berkembang. Apalagi tren-tren event sekarang cenderung lebih banyak eventnya di backgroundnya lebih ke heritage. Nah, itu luar biasa ya. Itu perlu kita lakukan sebuah pendekatan yang lebih kencang lagi, menyediakan ruang lagi bagi generasi muda seperti itu. Iya siap, sehingga anak muda sekarang memang betul-betul penasaran untuk mengulik semua itu ya Pak. Siap. Dan Bapak Kusasi, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwasanya kalau misalkan Bapak melihat dari sudut pandang anak muda, mungkin Bapak akan memilih tontonan-tontonan kayak drama-dramaan kekinian, betul ya Pak? Pak, menurut Bapak kenapa sih anak muda itu sekarang kayak jauh dari sejarah? Kenapa Pak? Ya, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak muda sekarang itu hidup dalam budaya pop. Jadi apa yang hari ini populer, tentu itu yang akan mereka gandrungi seperti itu. Nah, betul menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kasubag tadi, pasca Covid terutama, itu kan media-media sosial itu tumbuh oleh kreator-kreator yang tongkrongannya, healingnya, mainnya itu di tempat-tempat bersejarah. Betul. Nah, ini sudah perkembangan yang cukup bagus kalau menurut saya. Tetapi kalau Pak Romi tadi menyampaikan bahwa itu sudah cukup bagus, berarti kan ada sedikit peningkatan. Iya. Tetapi belum
mendominasi anak-anak muda, belum mendominasi anak-anak muda. Kenapa saya berani menyampaikan hal demikian? Karena kalau kita presentasi, katakanlah kita yang di kantor BP Kebudayaan ini konsen atau intens dengan komunitas-komunitas kreator apapun seperti itu kan, itu presentasi yang menjadi produser dari film-film bersejarah itu kan belum seberapa. Nah, ke depan ini yang barangkali perlu kita pupuk kembali. Dan pada sisi lain kita memang patut mensyukuri perkembangan apa yang sudah terjadi, sekalipun ini baru bisa kita kategorikan perkembangan pada tahap awal sekali. Artinya anak-anak muda kita itu, teman-teman muda kita ini sudah terstimulasi, sudah terangsang untuk hadir untuk beraktivitas di tempat-tempat bersejarah. Nah, nanti ke depan tentu kita berharap bahwa hobi atau kesukaan mereka itu berada di tempat-tempat bersejarah, tentu mereka akan menggali lebih dalam. Nah, artinya saya optimis bahwa ke depan itu akan lahir konten-konten yang kreatif, konten-konten sejarah kreatif, dan itu memang berbasis riset yang mendalam. Karena pasti itu mereka tidak akan puas kalau hanya benda-benda semata, hanya memvalidasi bahwa bangunan ini sudah tua. Nah, tentu ke depan mereka akan menggali lebih jauh. Ini peristiwa apa sih yang ada di balik sebuah bangunan ini? Katakanlah seperti itu dengan kalau kita kaitkan dengan bidang pekerjaan kita ya Pak Romi ya. Kita kan salah satu konsen kita pelestarian benda-benda atau material peninggalan material bersejarah itu dengan yang kita tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Itu kan baru pada aspek pelindungannya, tetapi sampai aspek kedalaman informasinya, peristiwa apa yang terjadi pada sebuah bangunan, atau sebuah benda, siapa saja tokoh yang terlibat di situ kan belum. Nah, saya pikir ini banyak sekali ruang bagi teman-teman anak muda ya Pak. Anak muda kita itu untuk menggarap sektor terutama ini untuk produksi konten ya. Karena anak muda itu kan tidak bisa kita lepaskan dari dunia digital. Iya, betul Pak. Mereka kan sudah sangat familiar sekali dengan itu. Banyak kok tanpa mereka belajar atau kursus tertentu, mereka kenyataannya sudah bisa menjadi editor video. Betul. Tetapi video seperti apa itu kan masih panjang proses mereka. Tetapi paling tidak mereka sudah punya basic awal, modal awal untuk bergerak lebih jauh. Untuk mencintai sejarah itu sendiri. Nah, saya ingin sekilas kembali ke bagian pertama tadi seperti Abul sampaikan, itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, kalimat ini sendiri, ini kan punya itu adalah sebuah peristiwa historis sebenarnya. Iya Pak. Ya, jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu kan diucapkan dalam Nawaksara atau pidato terakhir Bung Karno pada tahun 66 pasca G30S. Itu memang di mana Bung Karno pada saat itu menghimbau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, jas merah itu sendiri yang kemudian disingkat menjadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah itu sendiri itu adalah singkatan yang kemudian dipopulerkan oleh aksi-aksi mahasiswa. Artinya memang anak muda. Iya, Pak. Nah, dalam hal ini tentu saja kita dapat melihat bahwa anak muda itu nggak hanya cuman menjaga sejarah, tapi juga bisa membuat sejarah seperti itu. Iya. Mereka nggak cuman pasif, tapi juga aktor dalam hal ini. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Iya, betul Bapak. Dan benar ya teman Pro 2 apa yang disampaikan oleh Bapak Kusasi maupun Bapak Romi tadi, bahwasanya anak muda sekarang bahkan sudah mulai nih untuk membuat konten-konten edukasi seputar sejarah. Betul ya Pak Romi? Betul sekali. Nah, ini sekali informasi juga nih Mas.
Iya. Itu kan terkait dengan konten tadi, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Kusasi tadi. Iya, Pak. Nah, sebenarnya Kementerian Kebudayaan itu udah konsen banget ke arah sana. Dalam artian kami pun menyediakan yang namanya ada program tuh Indonesia Raya. Jadi dulu Indonesia, nah sekarang Indonesia Raya namanya. Itu seperti Dana apa programnya, Indonesia Pak? Raya, kemudian ada nama Dana Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan. Nah, dua dana tersebut itu mewadahi. Jadi hal-hal yang tadi diceritakan, Iya. tadi perlunya sebuah konten yang menarik, sebuah informasi, salah satunya di kita itu adalah fasilitasi pemajuan kebudayaan, itu pemberian dana stimulus untuk siapapun, untuk sanggar, perorangan itu bisa. Nah, salah satunya itu konsennya apa? Itu salah satunya ada untuk dokumentasi warisan budaya. Nah, dokumentasi warisan budaya bisa dengan seni pertunjukan, kemudian ada workshop. Nah, itukah ini pas banget nih ngomongin muda. Iya. Wah, terkendala dengan apa? Sebenarnya Kementerian Kebudayaan sudah ada. Nah, itu sudah dipublis, kita selalu update, silakan update aja di IG-nya kami, update di IG-nya Kementerian Kebudayaan, itu setelah apalagi kalau fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FPK itu kebetulan sudah ditutup karena udah kuotanya yang mendaftar untuk di Sumatera Barat itu lebih dari 160-an proposal. Nah, sedangkan untuk Indonesia Raya, Dana Indonesia Raya itu baru dibuka. Jadi sekalian informasi juga kepada semua generasi muda dari Sumatera Barat, ayo penuhi itu Dana Indonesia Raya, budgetingnya sampai 200 sampai 300 juta bisa mengajukan. Itu sangat banyak yang perlu kita ungkap lagi. Jadi bagian kecil nih yang disampaikan oleh Pak Kusasi. Bahasa jas merah itu seperti apa? Bagaimana dengan di saat itu di Sumatera Barat? Ya silakan lakukan dokumentasi. Nah, lakukan validasi soal narasinya, validasi bagaimana runtutan sejarahnya. Ya kami selaku Balai Pelestarian memiliki tugasnya itu untuk memberikan fasilitas, memberikan layanan, datang ke kami, konsultasi ke kami, kita ngobrol gitu loh, agar validasinya lebih valid. Nah, iya Pak. Berarti memang ada wadah yang disediakan untuk anak muda ya Pak? Ada, dari Kementerian Kebudayaan ada. Makanya teman Pro 2 ya, kalau mau main-main jangan hanya ke tempat wisata aja, tapi main-main juga ke Balai Pelestarian Kebudayaan. Betul, salah satunya ada di Provinsi Sumatera Barat, di Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat yang terletak di Tanah Datar, betul ya Pak? Pak, menurut Bapak kenapa sih anak muda itu penting banget untuk menjaga sejarah? Kenapa Pak? Penting banget, kembali lagi tadi, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenapa? Tapi jangan hanya sebuah identitas saja ya. Itu seperti yang saya ceritakan tadi pada awalnya, di saat saya ingin mengenali siapa saya, siapa leluhur saya, tentu saya akan mempelajari di belakangnya. Karena prinsipnya kami mempelajari masa lalu itu adalah kunci saat ini dan kunci akan datang. Kita belajar dari beberapa yang menarik untuk kita pelajari bersama. Iya, Pak. Kita mempelajari soal kebencanaan, kita mempelajari soal bagaimana mengenal hutan. Apabila kita flashback, kita pelajari perilaku nenek moyang kita dulu gitu loh. Nah, itu bagaimana mereka cara menjaga alam, bagaimana supaya tidak terjadi banjir di sebuah kota, bagaimana penataan sebuah kota lama. Nah, kalau kita pelajari kembali, itu semua adalah jawaban untuk saat ini. Nah, tentu itulah kuncinya kenapa kita tetap bukan berarti wah, anak muda kan belajar sejarah tuh kuno, jangan salah gitu loh. Karena benda-benda kuno itu sangat adalah banyaklah kunci misteriusnya kalau kita lagi trennya. Kita membaca sebuah prasasti, nah itu sangat banyak menandakan ada disebut tidak hanya mantra, tidak hanya menunjukkan sebuah lokasi, tapi ada menunjukkan sebuah cerita-cerita atau pesan di balik isi prasasti tersebut. Nah, apabila generasi muda mempelajari itu, nah itu akan nyampe. Ide-ide tersebut itu akan ada. Bagaimana yang selama ini hanya menganggap teknologi itu bisa diselesaikan semuanya. Padahal kalau kita mempelajari hal-hal di balik dari prasasti sendiri itu sebenarnya sudah bisa menjawab juga. Walaupun ada AI itu bisa juga kita pakai gitu loh. Tapi kalau kita mempelajari lebih detail isi dari sejarah itu jauh lebih banyak bisa menjawabnya. Karena kalau orang membaca
kami kan ada ibaratnya ada ilmu epigrafi, yaitu membaca aksara kuno, Jawa kuno. Nah, padahal kalau mereka ini generasi muda semakin mendalami itu, Iya. nah itu juga pernah tuh tahun lalu ada penerima fasilitasi pemajuan kebudayaan. Jadi di salah satu lokasi situs itu mengadakan Surau Kreatif waktu itu Iya. melakukan sebuah mengajarkan bagaimana cara belajar membaca aksara kuno. Nah, sehingga identitas kita itu bisa Iya. menjawab juga dengan membaca tersebut. Jadi intinya kalau kita mau maju jangan dilupakanlah apa yang menjadi akar kita sebenarnya. Iya, Karena itu siap. penting untuk belajar sejarah untuk generasi Setuju muda. Bapak, wah luar biasa apa yang disampaikan Pak Romi. Habul mau ke Bapak Kusasi dulu. Pak, dalam satu kalimat, apa arti menjaga sejarah menurut Bapak? Menjaga sejarah adalah upaya untuk membuat diri menjadi lebih baik. Untuk membuat diri menjadi lebih baik, betul ya Pak? Oke, siap. Kalau kamu pengen menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman, jangan lupakan sejarah. Saudara Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Masih bersama Bapak Romi dan juga Bapak Kusasi. Kita masih ngobrol seru-seruan seputar sejarah. Dan nanti Ashabul juga akan bertanya kepada bapak-bapak kita mengenai apakah ada program atau kegiatan khusus yang melibatkan anak muda dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Nanti dijawab ya Pak ya. Dan nomor 2, kalau kamu penasaran dengan jawaban bapak-bapak kita, jangan kemana-mana, stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya. Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih bersama aku Ashabul dan juga masih bersama bapak-bapak luar biasa kita, kedua narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Dan teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan obrolan luar biasa kita di hari ini, aku mau ngingetin nih bagi kamu yang pengen banget ngelihat kita secara langsung, bisa langsung ditonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Jadi siaran ini tidak hanya diudarakan saja melalui 94,8 FM, tapi juga disiarkan melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Supaya apa? Supaya kamu juga melihat nih teman-teman ya, luar biasanya artefak-artefak yang ada di Balai Pelestarian ini. Saudara Pro 2, kembali kita sapa Bapak Kusasi dan juga Bapak Romi. Halo Pak. Halo. Masih semangat ya Pak? Masih semangat. Siap Pak, sebelum nanti dijawab apa aja program dan juga kegiatan yang melibatkan anak muda, mungkin Habul ke Bapak Kusasi dulu nih Pak, kenapa sih anak muda itu penting menjaga sejarah? Ya, kalau ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan menggugah gitu kan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Romi. Iya Pak. Kalau dari perspektif saya, kenapa anak muda penting itu untuk menjaga sejarah? Menjaga atau melestarikan? Menjaga Pak. Menjaga. Iya Pak. Oke. Ya, kalau bagi saya sejarah itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau sejarah itu hanya kita pandang sebagai sebuah
masa lalu yang sudah terjadi, Iya. maka dia hanya menjadi seperti air yang sudah hanyut, gitu kan. Nah, pun demikian ketika sejarah itu kita pandang sebagai sebuah retorika, maka dia akan terjebak hanya sebatas euforia, nostalgia masa lalu. Iya. Nah, sejarah yang paling baik, yang paling penting untuk dijaga itu barangkali itu dijadikan sebagai kalau dalam istilah di Minang, kalau bana itu tahan tapo, kalau bana itu tahan uji, kareh tahan tapo. Jadi Bana tempat tahan- untuk berkaca, bana tahan tapo. Kebenaran itu bana tahan uji. Kebenaran itu dia bisa dikatakan benar kalau sudah diuji berkali-kali. Iya. Ya. Sesuatu benda yang keras itu bisa kita katakan keras kalau dia sudah ditempa berkali-kali. Artinya ini besi, kalau kita pukul, kita tempa, kalau dia cair, maka dia bukan besi. Bukan besi, iya, Nah, betul, Pak. seperti itulah kita harusnya sebagai anak muda berlaku hari ini. Kita tentu saja harus tahu dengan asal usul kita, siapa kita. Kalau kita tahu mengenal diri kita, tentu kita akan memiliki jati diri. Iya. Ya. Kita ini hari ini hanya sebagai orang yang melanjutkan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dahulu. Misalnya, katakanlah kita bicara dalam konteks kenegaraan, apa yang sudah diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan, itu apakah akan kita lanjutkan? Ya. Kita akan anak muda itu akan mengambil peran sebagai apa di situ? Nah, ini kan penting untuk diresapi, untuk diselami, untuk direnungkan oleh teman-teman muda kita. Betul, Pak. Nah, jangan hanya melihat sejarah itu sebagai sebuah memori kejayaan masa lalu. Nah, ini khusus di Sumatera Barat, ini ada hal yang menarik sebenarnya. Apa tuh, Pak? Yang menarik itu di Sumatera Barat, kita ini cenderung, ini mohon maaf kalau ini agak apa ya, dalam tanda petik agak, kita ini cenderung terjebak ke dalam mengagung-agungkan, mendewa-dewakan masa lalu. Nah, sementara ya kita itu tidak kita pungkiri bagaimana peran dari pendahulu-pendahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan, termasuk era setelah kemerdekaan itu kan memang banyak diisi oleh tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Bahkan menurut Kehin itu lebih dari 70% itu tokoh-tokoh bangsa itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, persoalannya apakah kita hanya akan melarutkan diri dengan hal-hal yang bersifat kejayaan masa lalu? Iya, Pak. Apakah kita hari ini juga, tidak ada tantangan untuk berbuat juga? Bahkan kalaupun tidak menyamai, kalaupun tidak melebihi apa yang sudah diperbuat oleh tokoh-tokoh atau pejuang-pejuang di kemerdekaan di masa lalu, paling tidak kita langkahnya, arahnya kita ikuti, jejaknya kita ulang kembali untuk barangkali bisa diupayakan menjadi lebih baik seperti itu. Iya, Jadi kita tidak hanya bergerak menjadi anak-anak muda apatis yang mendewa-dewakan, mengagung-agungkan kebesaran di masa lalu, tetapi kita abai atau lalai atau lupa mengisi hari ini kita. Iya, seperti betul, itu. Pak. Ya, jangan terjebak dalam euforia seperti itu. Iya, Pak. Mungkin kalau untuk teman-teman muda kita itu, mereka melihat sejarah itu mungkin hanya dalam sebuah peristiwa-peristiwa besar, misalnya apakah peristiwa peperangan, peristiwa penaklukan, peristiwa penjajahan, mungkin hanya seperti itu. Apa misalnya? Jejak keberadaan orang Belanda di Solunto misalnya ditandai dengan apa? Banyaknya bangunan-bangunan yang muncul, bangunan-bangunan bergaya Eropa yang muncul akibat adanya tambang batu bara. Nah, seharusnya sebagai anak muda itu kan memang temuan yang material budaya yang masih ditemukan hari ini itu dijadikan sebagai alat untuk berkaca, untuk bertanya, mengkritisi kembali. Dulu bagaimana sih orang bisa seperti ini dengan teknologi yang sangat sederhana, mereka bisa menggali, bahkan membuat terowongan di lubang-lubang tambang banyak sekali gitu. Nah, kenapa bukan itu?
Apakah kita hari ini, berarti saya hari ini selaku anak muda, berarti saya jalan di tempat atau malah ketinggalan dari mereka. Nah ini yang jadi sejarah itu dijadikan sebagai refleksi untuk membuat kita menjadi lebih baik. Jadi tidak terjebak kepada euforia, kemegahan, kejayaan di masa lalu semata. Mungkin itu. Siap, setuju Bapak, luar biasa. Saya, Pak Dan mendengarkan Bapak Kusasi, ini Asabul teringat dengan satu kalimat bahwasanya berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Dan sekarang mungkin kita lagi nunggu itu ya Pak, 10 pemuda yang mungkin siap mengambil peran gitu ya Pak. Iya, betul. Dalam sejarah perkembangan mulai dari pergerakan 1908 ada Budi Utomo, kemudian 1928 ada Sumpah Pemuda, kemudian sebelum peristiwa proklamasi ada Rengas Dengklok ya Pak Romi ya. Itu kan motornya pemuda semua. Iya Pak. Artinya mereka tidak cukup hanya dengan semangat. Pemuda itu bukan karena tenaganya masih muda, fisiknya masih kuat, ototnya masih keras, tidak seperti itu, tetapi pemuda yang visioner, yang melihat, yang mampu melihat arah perkembangan ke depannya. Mungkin itu yang kita harapkan dari teman-teman muda kita hari ini. Hari ini, siap Bapak. Dan semoga kita bisa tercerahkan ya teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi menyaksikan kita. Dan seperti yang tadi ingin sekali Ashabul tanyakan Pak, bahwasanya di Balai Pelestarian Kebudayaan sendiri ini apakah ada program yang nanti akan melibatkan anak muda Pak? Boleh dijawab Pak Romi. Baik. Kalau untuk program, nah ini kita tunggu tantangannya, kita tunggu generasi mudanya hadir di Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi sekarang itu di Kementerian Kebudayaan khususnya di kami itu tidak kaku lagi. Jadi upaya-upaya program-program untuk generasi muda itu sangat banyak gitu loh. Sangat bisa, ayo ikut gitu loh. Ayo bergabung ke kami. Kami tidak menutup kemungkinan yang hanya kami yang melakukan, kami yang memberikan laporan, tidak. Jadi pada intinya program kami itu ada di beberapa kegiatan. Ada kegiatan yang khusus ibaratnya lebih ke teknis seperti kita ada pelindungan yaitu melakukan konservasi, kita melakukan pemugaran, tentu itu memakai tenaga-tenaga ahli. Nah, kemudian ada namanya program Giat Warisan Budaya. Nah, kemudian di kegiatan Giat Warisan Budaya itulah yang namanya giat, kita berpesta pora, bahasa anak gaul sekarang. Kita berpesta pora, kita bersama-sama, kita kroyok nih, kebudayaan ini mau dia bawa kemana, mau dibawa kemana, apakah hanya sajian saja, atau kita betul-betul seperti tadi, jangan hanya seperti kata Pak Kosasi tadi, itu hanya sebuah memori, tapi kita saat ini menikmati saja, kita harus mau diapakan gitu loh. Nah, di kegiatan giat kebudayaan itu. Nah, program-program yang sementara ini jalan itu kita ada beberapa seperti kita melakukan namanya festival, kemudian kita ada pameran, kemudian kita ada dulunya itu ada tapi karena sekarang ada penghematan jadi semoga segera berakhir dan kita lakukan lagi. Jadi ada jelajah budaya, kita ada pembuatan karya-karya budaya. Nah, itulah membutuhkan ide-ide baru. Jadi program khusus giat budaya itu adalah untuk masalah kita mengembalikan, mengaktifasi, mendokumentasikan, mendata kembali, mempublikasikan kembali hasil-hasil dari warisan budaya, baik itu benda maupun tak benda tadi. Nah, selain itu program yang tadi saya sampaikan, kita ada nama fasilitasi pemajuan kebudayaan. Nah, itu tadi menampung rekan-rekanan dari perorangan atau dari sanggar yang menstimulus gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa sanggar atau ada dari perseorangan yang membutuhkan support. Oh, kami nih kurang nih untuk biaya sewa gedung, kami kurang nih untuk biaya snack rapatnya gitu kan. Nah, ajukan proposal itu ke kami. Kami harapnya generasi muda lah gitu loh. Nah, kebetulan memang kalau di persentase beberapa tahun terakhir ini ya masih generasi tua tidak mau pudar juga. Jadi mereka masih semangat. Jadi masih 60-40% kalau dibandingin kita lihat dari ketuanya ya. Jadi sudah sangat menarik. Nah, jadi untuk program-program kedepannya tentu kami
kami kan tentu juga butuh masukan dari rekan-rekan pendengar Pro 2, Iya. terutama generasi muda. Apa sih kira-kira yang belum gitu loh, yang belum kami capai atau belum sampai ibaratnya kita menjaring ikan belum terjaring sama kami. Nah sehinggalah jadikan kembali datang ke kami pengen tempat kita sekarang ini di pusat informasi ini, disitulah ruang publik kami. Jadi silakan datang, kita berdiskusi di sini, kita menerima masukan. Jadi Siap, kita siap untuk program-program yang sesuai dengan tusi kita, kemitraan. Nah disitulah bermitralah dengan generasi muda yang penuh membara seperti itu. Siap. Jadi teman Pro 2 banyak program nih yang insya Allah bisa kita mengambil peran di dalamnya, yang nanti program-programnya baik itu melalui Dinas Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maupun dari teman-teman sendiri nih yang mungkin sekiranya ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan ya Pak. Betul. Nah kebetulan di kantor kita ini kayak magang ya. Kita magang tidak hanya malah dari lokal jarang Mas. Jadi kita banyakkan dari ITB, UI, Airlangga, kemudian dari UI, dari Jambi, magang di kantor kita. Kemudian juga sudah ada beberapa yang ingin membuat sebuah film dokumenter yang dari luar, itu juga beberapa sudah pernah datang. Ayo, sekarang pendengar Pro 2 khusus Sumatera Barat, datang ke kami, beri kami ide, beri kami masukan, kita upayakan. Siap. Seperti itu. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Bul mau ke Bapak Kusasi. Pak, menjaga sejarah di era digital, ini apakah sebuah peluang bagus untuk dilakukan atau isapan jempol saja Pak? Ya, menurut saya itu peluang yang sangat bagus. Ya, kalau peluang bagus berarti dia terbuka bagi siapa saja. Nah, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Romi bahwa Kementerian Kebudayaan dalam hal ini kalau untuk Sumatera Barat diwakili oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, itu kan membuka seluas-luasnya peluang bagi anak-anak muda, bagi teman-teman muda Pro 2 untuk berkarya. Tetapi kalau untuk tahun 2026 ini saya sudah ditutup per 2 April kemarin ya Pak Romia. Nanti tapi peluang yang masih terbuka itu adalah program Indonesia Raya dari Kementerian Kebudayaan. Nah, kalau untuk fasilitasi pemajuan kebudayaan itu memang yang menjadi verifikator dan validatornya itu dari kantor BP Kebudayaan. Nah, tetapi itu sudah ditutup. Barangkali itu rekan-rekan media yang berminat itu, rekan-rekan muda yang berminat itu bisa mengajukannya tahun 2026. 27 maaf. Tahun depan ya Pak. Ya, kembali kepada soal peluang tadi, anak-anak muda sekarang, rekan-rekan muda itu kan sudah sangat gandrung sekali, familiar sekali dengan gadget atau gawai. Iya betul Pak. Dan di gawai itu mereka bisa melakukan banyak hal. Ketika mereka kurang informasi langsung searching, mau di Google, mau di mana gitu kan. Betul Pak. Ya, langsung cari. Begitu mereka mendatangi sebuah tempat-tempat bersejarah, misalnya bangunan kolonial, kalau mereka pengen tahu lebih daripada sekedar melihat visual dari bangunan tersebut, mereka bisa langsung searching. Nah, yang kemudian itu akan melahirkan, akan menggelinding kepada berproduksinya hal-hal baru. Nah, kalau anak-anak muda kita ini, teman-teman muda kita ini kan sangat kreatif sekali, sangat kreatif sekali. Kalau dunia media sekarang itu kan membuka peluang seluas-luasnya kepada siapa saja. Artinya itu adalah sebuah peluang yang sangat tidak terbatas. Barangkali itu Bang Abul. Berarti memang media sosial, perkembangan teknologi sekarang harusnya bisa menjadi peluang besar untuk generasi muda ya Pak. Saya pikir tidak harusnya, itu sudah terjadi. Sudah terus bergulir. Betul Pak, siap. Dan gimana nih Pak cara menghadapi hoax atau distorsi sejarah yang banyak beredar di internet? Ini masih ngomong digital gitu ya Pak. Gimana Pak? Baik, ini lebih kepada
seberapa banyak asupan literasi yang diterima oleh anak-anak muda. Jadi oleh teman-teman muda kita. Iya, Pak. Artinya untuk membuat konten itu kan tidak hanya sebatas audio visual semata. Artinya itu dalam pengertian sempit. Ada suara yang bisa didengarkan oleh penonton lain, ada gambar yang juga bisa dilihat oleh penonton. Tidak sebatas itu, tetapi juga kedalaman atau seberapa objektif informasi yang disampaikan. Jadi teman-teman muda jangankan kita menjadi konsumen hook gitu kan, tetapi sekarang sudahlah menjadi konsumen hook, informasi yang bersifat hook. Itu mereka tanpa sadar itu juga menjadi produsen hook. Nah, kan itu yang juga banyak kita temukan. Iya, Pak. Nah, untuk mengatasi hal ini tentu saja teman-teman muda kita ini kita giring supaya sebanyak mungkin melakukan riset, macam riset kecil-kecilan. Baca buku, baca referensi, baca literatur yang banyak supaya jangan jadi ikut-ikutan menjadi produser hook, informasi yang keliru. Siap. Nah, termasuk informasi yang kita konsumsi, yang teman-teman muda konsumsi dari kreator-kreator lain. Nah, siapapun lah kreatornya. Kita kreator tidak dalam tanda petik kita batasi dalam pengertian video-video singkat di media sosial, tidak, tapi semua produsen informasi itu kita sebut sebagai kreator gitu. Nah, ini kan untuk membacanya, untuk menerima sebuah informasi yang disampaikan di media sosial, itu tentu saja kita harus lebih jeli. Misalnya perang informasi itu nyata adanya, seperti kondisi internasional hari ini, itu kalau kita ngikuti internet, kata pihak sebelah dia yang menang, kata pihak ini dia yang menang, itu akan terus-terusan seperti itu, dan memang itulah realitas peperangan yang terjadi hari ini. Jadi kalau kita hanya sebatas menjadi penerima tanpa mengkritik informasi yang kita baca, itu percayalah bahwa kita akan hanyut, akan larut dalam informasi yang hoax itu. Iya betul, Pak. Nah, berarti informasi hoax menjadi salah satu tantangan besar di era digital sekarang ya, Pak? Sangat menantang. Nah, itu kan filternya itu saja. Kita harus setiap bacaan, setiap asupan informasi yang kita terima melalui gawai, itu memang harus kita cross check lagi. Apalagi sekarang kan ada AI banyak sekali. Betul, Pak. Misalnya ada platform Grok misalnya kan. Ini bukan promosi ya Pak Romi ya. Nah, Grok, apakah ini benar? Grok, apakah ini benar? Kan tinggal seperti itu. Kalau dia informasi palsu, nah, dia akan ada itu selemah-lemahnya iman untuk melakukan cross check seperti itu. Siap, Pak. Di samping itu dari Bapak Romi, kira-kira apa nih Pak tantangan yang sekarang Bapak lihat, apalagi teknologi sudah berkembang sedemikian pesat gitu ya Pak? Apa nih tantangan yang Bapak lihat? Kalau tantangan tadi, tentu pada prinsipnya saya sangat mendukung dengan kemajuan teknologi yang luar biasanya sekarang nih AI ini kan, yang bisa juga memberikan sebuah narasi sejarah baru. Kadang kita minta bagaimana sih bentuk apa istilahnya kalau orang bilang Minangkabau dari Gunung Merapi, AI akan mengerjakan itu. Nah, tadi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kusasi, kalau di kami kita selalu menekankan, ayolah coba kita, kalau kami sendiri dalam mengenali budaya, kami ada namanya kita mengidentifikasi dulu. Kita melakukan identifikasi, kemudian kita melakukan klasifikasi, kemudian kita lakukan komparasi perbandingan, kemudian baru kita analis lagi. Nah, kalau 3 poin itu, nah itu mudah-mudahan lah kita menjawab sebuah data budaya itu akan menjadi valid. Nah, harapannya kita tidak bisa membendung dengan kemajuan teknologi. Ya kembalilah kepada generasi muda. Ayo, come on, jangan hanya nakalnya jempol ini kan yang bahaya. Iya, betul Bapak. Nah, betul. itu yang paling bahaya nih, mungkin perlu sedikit diwanti-wanti nih jempolnya. Jadi harapannya tentu teknologi, teknologi itulah buatlah sebuah kebudayaan itu semakin lebih terkenal dengan teknologi. Namun jangan sampai hal-hal yang negatif kita lakukanlah dengan identifikasi, klasifikasi yang baik.
Yaitu dengan Siap, apa? Bapak. Dengan terus sampai disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, kita selalu membaca, kita selalu belajar gitu loh. Nah, Siap, sehingga siap, itu akan bisa pelan-pelan kita filter Iya. sedikit demi sedikit. Betul Seperti kali. sekali. Jadi teman-teman berhati-hati ya. Sekarang teknologi berkembang, apapun bisa dilakukan secara cepat. Jadi boleh banget kita harus menjadi generasi muda yang bijak bersosial media, bijak menggunakan teknologi itu. Oke. Dan Pak, kita balik lagi ke anak muda, Pak. Menurut Bapak nih, kolaborasi seperti apa yang kira-kira ini bisa dilakukan antara pemerintah dan juga anak muda biar sejarah ini tetap hidup, Pak? Kalau kolaborasi itu sudah kita lakukan, itu baik kita melakukan bermitra, kita melakukan sebuah kegiatan, misalnya awalnya mungkin contoh aja, Iya, Pak. misalnya kita ada kegiatan ekskavasi, melakukan penggalian secara metodologi arkeologi di sebuah situs. Nah, kita melibatkan beberapa generasi muda, melibatkan masyarakat, Iya. kemudian biasanya mendatangi juga anak-anak sekolah agar mengenali seperti itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang seperti pameran yang biasa ditangani oleh Pak Kusasi. Nah, untuk ide itu tentu Pak Kusasi nggak bisa mikir sendiri kan Iya, ya. iya, Jadi Pak. dipanggillah teman-temannya, rekan-rekannya yang biasa berkecimpung di sana, adalah ide seperti itu. Nah, itulah. Jadi jangan ada lagi perbedaan antara pemerintah dengan generasi muda. Kita sering melakukan kegiatan, kita upayakan Iya, Pak. bagaimana menyajikan budaya itu tidak ada lagi sekat antara kita pemerintah dengan masyarakat, dalam arti masyarakat semuanya ya, generasi muda dan lain-lainnya, sehingga itu yang menjadi pengingat kami, itu yang selalu menjadi Pak harusnya seperti ini. Nah, Iya. kita butuh yang seperti itu. Nah, Siap. jadi menurut saya antara generasi muda dengan pemerintah itu sudah zaman dulu tuh yang terlalu tersekat, terjauh itu. Kalau sekarang teman-teman kami butuhkan Iya. ide kreatif teman-teman generasi muda itu kami butuhkan untuk pemajuan kebudayaan. Nah, seperti itu. Basamu mangko manjadi, betul ya, Pak? Betul sekali. Siap. Habul mau ke Bapak Kusasi. Pak, apakah konten kreatif seperti video pendek, terus juga podcast, storytelling, ini bisa jadi cara efektif mengenalkan sejarah, Pak, terkhusus ke anak muda? Ya, dia kan setiap kemajuan itu selalu perlu kita pandang dari dua sisi seperti itu. Kalau untuk sisi kemajuan, iya, karena dia terdistribusi informasinya, dia teramplifikasi Iya. secara luas, sangat luas sekali. Nah, tetapi ketika konten-konten yang diproduksi itu terkait kebudayaan yang tidak melalui proses validasi yang maksimal, nah ini yang kemudian semakin menyesatkan. Apalagi kalau untuk di kasus di kami ya di BP Kebudayaan Sumatera Barat itu banyak sekali informasi yang disampaikan yang kami lihat tersedia di publik itu yang dia tidak by riset, hanya berdasarkan informasi cerita turun temurun, kemudian dia jadi konten. Dan Kontennya kebetulan dia Iya. viral. Nah, ini Iya, problem viral, lagi, betul, Pak. problem lagi. Nah, ini sekaligus dampak negatifnya. Nah, yang kita khawatirkan itu karena kebudayaan itu terkait dengan identitas sekelompok pendukungnya. Kalau tidak tersampaikan secara hati-hati, kemudian informasi yang bias itu sudah dia berkembang turun temurun. Nah, ketika ada yang menggugat, itu malah menjadi konflik. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi perlu sangat hati-hati sekali. Ini kita himbau teman-teman muda kita, teman-teman muda Pro2 RRI, itu supaya hati-hati dalam memproduksi konten. Misalnya sekarang itu banyak sekali. Iya, Pak. Apakah dia dicitrakan dengan sebuah pakaian, kerisnya seperti apa, warna-warni. Memang secara visual itu bagus. Bagus, tetapi apakah substansinya dapat? Nah, ini yang perlu betul-betul dipertimbangkan secara matang. Kalau itu belum memenuhi aspek Iya. risetnya, paling tidak riset dasarnya, riset awalnya, kalau dia tidak memenuhi kriteria, belum layak rasanya, masih diragukan dampak dari penyebaran informasinya, mending ganti dulu deh.
ke Iya. tema lain seperti itu. Siap Bapak. Pak, ini kita nggak kerasa udah di penghujung obrolan saja. Ternyata waktu 1 jam itu singkat ya Pak ngomongin sejarah. Betul ya Pak? Udah 1 jam ya? Udah hampir Udah 1 1 jam jam Pak. Iya. Pak, apa sih yang paling Bapak khawatirkan kalau anak muda ini makin jauh dari sejarah? Boleh Bapak Kusasi dulu atau Bapak Romi? Tentu generasi muda apabila tidak melek tentang sejarah warisan budaya, ya tentu kita tidak punya identitas lagi. Berarti apa? Kalau tidak punya identitas, ada identitas keluarga, identitas diri, identitas bangsa. Berarti apa? Kehancuran sebuah kebudayaan bangsa. Jadi jangan sampai gitu loh. Kembali, ayo kenali identitasmu, kenali siapa dirimu. Dengan itu kamu akan semakin sayang kepada yang namanya budaya yang ada di sekitarmu. Itu. Siap. Kalau dari Bapak Kusasi gimana Pak? Kalau dari saya lebih melihatnya dari aspek materialistik ya. Ketika kesadaran sejarah itu hilang, maka kesadaran untuk menjaga warisan-warisan budaya kebendaan itu tentu juga akan hilang. Mereka tidak lagi menganggap sebuah warisan budaya bersifat kebendaan itu adalah benda bernilai. Nah akhirnya yang terjadi apa? Ya sudah, ludes semua. Ketika kita tidak punya identitas, sudah hancur kata Pak Romi tadi, maka kita sudah bukan siapa-siapa. Iya betul. Wah luar biasa teman-teman, ini kepukul ya kita sebagai anak muda yang mungkin masih berpangku tangan tanpa mau untuk mempelajari sejarah, mempelajari apa yang mungkin sekiranya menjadi satu hal yang menghantarkan kita sampai di titik ini, sampai detik ini, betul ya Pak? Pak, apa nih pesan Bapak untuk anak muda agar anak muda ini lebih peduli sejarah? Boleh dong Pak? Ayo generasi muda, pesan saya kita sama-sama penggerak ya. Dulu saya merasakan muda, penggerak kampus dan lain-lain. Ayo, mulai saat ini jadikan budaya itu menjadi dirimu, citramu dan masa depanmu. Sudah. Siap, menjadi dirimu, citramu dan masa depanmu teman Pro 2. Pak Kusasi, apa nih Pak pesan Bapak untuk anak muda? Ya saya sama dengan Pak Romi tadi, itu udah mencakup semuanya. Karena sebagai anak muda yang memiliki kesadaran sejarah, kita tidak hanya hidup dengan masa lalu, tapi juga hidup hari ini dan untuk masa depan. Itu sama dengan apa yang Iya disampaikan. siap. Pak, ini gimana nih supaya anak muda bangga dengan sejarah kita? Gimana caranya Pak? Tentu kalau untuk mengenal sejarah, biasakan kita belajar, membaca, baca, dan baca. Insya Allah dengan kita membaca itu adalah kuncinya ya. Ketimbang jangan sampai percaya medsos, itu yang saya khawatir. Mending kita membaca itu bisa memvalidasinya. Gitu. Seperti itu. Siap. Berarti baca teman-teman ya, baca. Dan pada akhirnya kita cintakan sejarah kita, betul ya Pak? Bang Pul, Betul. boleh saya tambahkan? Boleh, Kalau dari Pak saya Kusasi. seperti ini, Iya. dalam Gimana, tataran praktis ya, dalam tataran praktis, coba sehabis acara ini, tanya ke mama atau neneknya masing-masing, kita ini generasi keberapa dari orang-orang di atas kita yang masih diketahui. Siap. Apakah siap, Pak. generasi keempat, kelima, keenam, atau ketujuh. Orang-orang itu masing-masing kalau dia punya ranji, Iya. punya ranji keluarga, itu bisa menjelaskan bahwa kita dulu berasal dari sana, itu nenek tertua kita itu, kita kamu sudah di generasi ke-14 sekarang nih. Nah, gitu. Paling tidak tanya dulu itu. Iya, iya, Pak. Mulai dari situ, ini dalam tataran praktis yang tidak Iya, Pak. yang barangkali bisa bertanya sambil makan siang nanti seperti itu. Ya. Siap Pak. Jangan sampai kita nggak tahu nih kita berasal dari mana gitu ya Pak. Jangan sampai kita sebagai generasi muda yang hanya tahu kita dan orang tua aja nih. Nenek nggak tahu. Jangan sampai itu mau Pro 2 ya. Pak, satu kata untuk sejarah Indonesia. Boleh dong Pak? Ya, kalau saya satu kata ya. Apa ya kalau untuk sejarah Satu Indonesia? kalimat boleh Pak. Satu kalimat. Takutnya satu kata Satu terlalu kalimat. singkat gitu. Kalau saya lebih menyinggung, lebih menghimbau kepada pelaku-pelaku akademik dari sejarah ini gitu Iya. kan. Mari menjadikan keilmuan sejarah itu sebagai sebuah keilmuan yang terbuka, yang tidak kaku dan membuka diri untuk berbagai disiplin keilmuan, itu saja. Supaya kita itu lebih care, lebih terbuka, lebih berkembang.
Kalau enggak, kalau masih sejarah itu no writer, no history, tidak ada tulisan, tidak ada sejarah, Iya. wah itu udah bahaya itu. Padahal misalnya jejak seperti Batu Talempong itu tidak ada sejarah, tidak ada cerita, ceritanya hanya dongeng. Tapi paling tidak pandanglah itu sebagai sebuah jejak. Tambo yang katanya 2% itu fakta, pandanglah itu sebagai jejak. Tapi bukan sebuah kebenaran mutlak gitu. Jadi mari membuka diri untuk keilmuan yang lain. Itu saja. Siap, luar biasa. Kalau dari Bapak Romi gimana nih Pak? Apa satu kalimat? Satu Bapak? kalimat ya. Iya, Ini karena saya melihat yang di sekitarnya ada ide nih saya nih. Jadi warisan budaya jadikanlah lentera jiwa generasi muda. Warisan budaya jadikanlah lentera jiwa budaya Generasi muda. Siap, Masya Allah, luar biasa. Seru sekali obrolan kita hari ini Pak. Tapi sayang kita cuma punya 1 jam. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol lebih panjang terkait sejarah Indonesia, sejarah budaya yang ini wajib banget kita sebagai generasi muda untuk menguliti. Betul ya Pak? Betul. Betul. Dan terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Kasubag Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, Bapak Romi Hidayat SSMA yang sudah berkenan. Terima kasih Terima Pak. kasih. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Pamong Budaya Ahli Muda, Bapak Ahmad Kusasi SSM Hum. Terima kasih Bapak sudah berkenan berbagi kepada kita teman-teman Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Salam budayanya gimana Pak? Boleh kita salam budaya Pak? Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Siap. Semoga teman-teman kita semakin cinta akan sejarah budaya, sejarah Indonesia, dan semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang mau kembali melihat ke belakang, tidak hanya melihat ke depan, karena sejatinya kita hadir di hari ini, hadir detik ini, itu lahir dari banyaknya sejarah di masa lalu. Teman Pro 2, beli kawah daun, minumnya di tabe patah. Cakep Pak. Cakep. Kita ulangi ya Pak ya. Ranca ya, ranca. Iya. Beli kawah daun, minumnya di tabe patah. Ranca. Selamat menjadi anak muda yang lebih cinta dan menjaga sejarah. Hore. Masya Allah. Dan terima kasih kepada Bapak telah memberikan waktu kepada kami di Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat di hari ini. Semoga bisa menjadi tayangan yang bermanfaat buat kita semuanya, aku, kamu, dan kita teman Pro 2. Dan tentunya aku Asabul akan mengakhiri perjumpaan kita di edisi hari ini. Semoga kedepannya kita masih bisa bertemu dengan kedua bapak-bapak luar biasa kembali bercerita seputar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu.